betapa pentingnya pujian penyembahan di dalam persekutuan Tuhan. Amin. Kalau boleh saya tahu di antara Bapak Ibu teman-teman sekalian, yang tim pujiannya yang mana? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya tim apa ini? Tim doa? Tim repot? Tim gambreng? PU? Oke, semuanya yang konstruksi, doa ya, semuanya kan ya. Puji Tuhan. Saya setuju banget bahwa pemahaman tentang pujian penyembahan itu harus dimengerti oleh semua kita para tim pelayan. Betul nggak? Coba sekarang kita buka Yohanes 4 ayat 23. Yang hafal ngomong. Ini ayat favorit tim pujian nih. Yohanes 4 ayat 23 apa? Akan dibahasanya dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ada dia. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, ternyata panggilan untuk menjadi seorang penyembah itu bukan hanya khusus di pujian. Setuju kan? Ini ayat ini Yesus berkata, ini buat kita semua namanya pengikut Kristus. Betul? Nah, tapi di sini dikasih catatan. Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Loh, berarti ada penyembah yang tidak benar. Penyembah yang benar di sini dikatakan yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ternyata ada syaratnya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum saya masuk tentang pentingnya pujian penyembahan, saya mau menyadarkan kita semua bahwa kita semua yang mengaku tim PDKK karismatik wajib hukumnya hidup sebagai seorang penyembah. Amin. Itu wajib. Nah, satu lagi, pujian penyembah itu adalah jantung daripada persekutuan doa. Jadi kalau kita semua tim pelayan bergabung di dalam PD, seharusnya suka memuji Tuhan. Setuju nggak? Coba ngomong, kamu suka memuji Tuhan ya? Coba tanya. Ya, suka ya? Jangan sampai nih, ironis nih ya, tim pelayan PDKK giliran pujian penyembahan kamu ikut pujian, duduk di belakang ngobrol atau main game. Ada loh di PD, termasuk PD saya ngaku ada main game ya. Ada yang ngobrol cek ya. Jadi rasanya kok beban pujian penyembahan itu kok adanya di tim pujian. Kok tim PD yang lain merasa aku kan bagian PU, aku kan bagian apa, konsumsi, nanti terakhir baru aku tugas, kolektor nanti PU, nanti pas lagi masuk masalah. Kalau sekarang itu bagian tim pujian. Kami santai-santai aja di belakang ngobrol makan kacang. Semoga nggak ada di sini ya. Nggak ada ya. Wah, luar biasa kalau nggak ada. Ya, itu yang terjadi teman-teman. Dan di belakang kalau saya pelayan ada IP di belakang, dan itu isinya tim semua ngobrol. Sehingga tiap kali kalau saya pelayanan, saya bilang itu tolong kosongin di belakang, tim kumpul semua. Mengapa? Karena kita semua berperan amat penting, ambil bagian untuk menyukseskan jalannya persekutuan doa. Amin. Gak boleh tim itu jadi penonton, gak mau ikutan terlibat sama sekali, cuma fokus sama tugasnya, tidak menjadi bagian daripada tim yang seharusnya. Hari ini PD-nya ada pagi Senin sama dengan SNI. Senin itu harusnya kita ini punya satu hati, punya satu roh, punya satu kerinduan. Bagaimana caranya pujian penyembahan di PD kita nih, terlaksananya PD ini sepanjang hari Senin dari awal sampai selesai sukses. Betul? Nah, kriteria sukses itu apa sih? Sekarang saya
permenungan bagi kita semua. Umat datang ke PD, mereka cari apa? Yuk kita diskusi sekarang. Mereka cari apa sih kira-kira kalau mau datang ke PD? Kok dibelah-belahin datang ke PD? Nah, apa yang mereka rindukan? Apa mereka yang harapan? Apa yang mereka cari? Coba, yuk. Oh, cari snack Pak. Konsumsi Pak ya. Wah, tragis nih. Pantas konsumsinya 1.000 orang Pak. Oke, apalagi? Ada loh, itu bisa terjadi loh. Apalagi? Umat apa? Apa? Hadirat Allah. Tadi sukacita. Oke, apalagi? Apa? Pewartaan Tuhan. Apalagi? Komunitas Pak, yang penting yang bergabung sama-sama. Itu betul loh, komunitas loh. Apalagi? Kira-kira. Yuk, kita harus bisa paham loh. Tim PD nggak ngerti kenapa umat datang ke PD, kacau. Akhirnya pandangan kita tuh tabrak sini karena nggak punya prioritas, nggak punya visi, nggak punya sasaran, sehingga antar bidang nggak bisa kompak karena tidak punya visi dan misi yang besar, mimpi. Bagaimana PD ini menjadi besar? Bagaimana PD ini penuh dengan umat Allah? Tidak. Nah itu kita harus punya mimpi bersama teman-teman sekalian. Jangan sibuk dengan berbidang masing-masing, tapi tidak ada kesatuan hati dan kesatuan roh. Beda loh. Kesatuan hati apa? Pikiran, perasaan, kehendak sama. Semua mau PD sukses, betul? Semua mau. Yang tadi pengen tuh semuanya kedua tuh semua mau. Tapi ada nggak kesatuan roh? Apa itu? Kesatuan roh adalah kita semua diikat oleh roh Allah, roh Kristus, ya. Kesatuan roh itu yang mempersatukan kita semua sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah agar semua orang yang datang kepada Tuhan mengalami Dia secara pribadi. Amin. Itu kesatuan roh. Nah, bagaimana terciptanya kesatuan roh? Supaya spiritnya sama. Nah, karena Allah adalah roh, supaya kita bisa bersatu, berarti kita harus kumpul bareng, betul gak? Kumpul bareng dan minta supaya roh Tuhan hadir mempersatukan kita semua, betul gak? Itu namanya kesatuan roh. Kalau kesatuan visi, kesatuan hati, semua mau, tapi sering terjadi gontok-gontokan karena egonya yang keluar, betul gak? Pikiran, perasaan, kehendak itu masih egonya, belum rohnya. Tetapi orang yang hidup di dalam roh, apa itu? Penuh dengan kasih itu pasti. Karena adalah Allah kasih. Ketika kita nempel dengan sang sumber kasih itu, otomatis hidup kita diubahkan dan kita mulai hidup berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan salah satu buah roh yang paling utama adalah itu kasih. Itu kata Paulus, saudara sekalian. Jadi miris sekali kita yang bilangnya tim pelayan, tapi ego kita begitu besar, ya, begitu dominan, begitu ingin menguasai. Ini gak bakal terjadi kesatuan roh, karena yang berjalan pada pikiran, perasaan, kehendak, egonya. Betul gak saudara sekalian? Merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling senior, merasa paling rohani. Ini kacau, gak bakal terjadi. Kesatuan roh terjadi ketika kita mengizinkan roh Tuhan, roh Kudus masuk dalam hati kita. Ingat sesi 7 diubah menjadi seperti. Nah itu harusnya kita gak pernah lulus, saudara sekalian, betul gak? Angkat tangan yang mengatakan aku udah lulus sesi 7, udah seperti Yesus. Berani gak kita? Ih, gak berani, saudara sekalian, jauh banget. Dan kita semua tim pelayan ini sedang berjuang untuk menuju kepada karakter diubah menjadi seperti Kristus. Betul gak saudara sekalian? Oleh sebab itu kita harus minta supaya roh Tuhan itu mempersatukan kita semua, hadir di komunitas kita dan hadir di dalam hati Bapak Ibu semua. Setuju? Karena roh itulah yang akan mempersatukan kita semua. Dan bagaimana caranya saat hadirat Allah itu turun mempersatukan kita semua? Salah satunya di dalam praise and worship. Setuju gak? Pujian penyembah, karena ada ayatnya loh, Mazmur 22 ayat 4. Apa bunyinya? Yang dapat ayatnya dapat hadiah. Israel dibayar Uriah. Sebab Allah berkata di atas puji-pujian umatnya. Jadi ketika kita memuji Tuhan,
ya menyembah Tuhan, Roh Tuhan hadir bertata di atas pujian penyembahan umatnya. Ingat kisah Rasul Paulus dan Silas 16 ayat 25 sampai 26. Kalau kita baca dari ayat 23, 24, 25, 26 itu akan lebih jelas lagi. Ya, bahwa Paulus dan Silas sebelumnya didera berkali-kali, artinya mereka babak belur, berdarah-darah. Kemudian dilemparkan ke dalam penjara. Dilemparkan itu artinya di mana? Apakah lus dasar silakan masuk, monggo, itu enggak baik-baik itu, enggak kan? Coba bayangkan sekarang, dilemparkan seperti apa? Wah, dilemparkan satu tersungkur mereka. Itu kasar sekali saudara-saudara. Dengan pasung di tangan dan kaki. Pasung tahu? Yang dari kayu itu ya? Bukan lagi pasung nih, keras sekali itu. Bayangkan saudara dilempar dan berdarah-darah. Nah, kira-kira tengah malam ayat 25, Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, sehingga para tahanan yang lain dapat mendengarkan suara mereka. Artinya apa? Apakah mereka bernyanyi dengan setengah suara? Tidak. Kalau orang lain bisa mendengarkan, artinya dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran. Itu hukum yang terutama, kasihilah Allah dengan segenap. Nah, itu mereka sedang praktekkan. Kok bisa orang yang habis dipukul babak belur berdarah-darah seharusnya bersungut-sungut? Kenapa? Kok ikut Tuhan susah? Kok makin dekat sama Tuhan, kok makin susah ya? Ada kayak masa begitu? Ya, dulu aku waktu masih masuk manusia dunia ini, kok enak-enak aja, tapi ketika aku gabung dalam tim pelayani, ketika aku mulai dekat sama Tuhan, melayani, berdoa, kok makin susah ya rasanya ikut Tuhan. Benar gak? Ngaku gak? Siapa yang alami seperti itu? Saya juga. Saya mengalami itu. Saya mengalami. Mengapa? Mengapa ketika kita ikut Tuhan kok jadinya susah? Ayo, kenapa? Iblis tidak suka menyembah Tuhan, godaan ya. Oke, apalagi? Mengapa jadi susah? Membentuk kita. Pembentukan buat diri kita. Oke. Sampai dikit lagi. Apalagi? Mengapa jadi susah ikut Tuhan? Ayo. Saudara pernah merenungkan gak ini? Kenapa ya aku ikut Tuhan? Karena ini pergumulan saya pribadi loh, terus saya sampai pernah bergumul kayak gini teman-teman. Saya ngaku dosa saya. Saya waktu sebelum merit ya, itu kan saya juga dari sampai sekarang juga, saya kan usaha sendiri ya gitu ya. Usaha saya tahu sendiri ya, jatuh bagus sendiri, bagus sendiri, gak ada gaji bulanan. Ya, jadi sampai saya ngomong sama Tuhan seperti ini. Tuhan, seandainya Engkau memberkati saja pekerjaanku ya, aku pasti akan bisa lebih fokus lagi melayani Engkau Tuhan. Itu tawaran saya. Coba Tuhan berkatin aku, cuan dapat proyek semuanya, pekerjaan semua. Kamu ambil lebih lempeng melayani Tuhan, betul nggak? Ya semangat tuh, karena berkat melimpah itu Tuhan, betul nggak? Ternyata bukan melimpah itu Tuhan. Kirain berkat materi itu jaya yang dulu. Kirain semuanya serba indah. Kirain semuanya serba apa? Serba diberkati. Itu jaya yang dulu. Yang imannya kecil banget. Ya. Tapi ternyata enggak seperti itu ikut Tuhan. Mengapa susah? Karena Yesus berkata, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus sangkal dirinya. Pikul salibnya sebulan sekali, setahun sekali, setiap hari, dan ikut sangkal diri, pikul salib setiap hari. Artinya apa? Setelah kita ikut Tuhan, saudara mulai tahu kebenaran firman Tuhan tuh. Mulai tahu apa yang menjadi kehendaknya, betul? Mulai tahu apa yang menjadi larangannya, betul? Nah, begitu orang mulai menyakiti, Tuhan bilang, iblis bilang, gampang sekali lagi, tampar balik aja, balas saja. Tapi Roh Kudus bilang, jangan, engkau adalah anakku, engkau sudah dibaharui. Itu Roh Kudus sih. Aduh Tuhan, pengennya balas Tuhan.
betul nggak? Ditipu orang, balas. Jangan kata suaranya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Aduh Tuhan, pengennya balas nih pakai pengacara kalau perlu dipenjarakan sekalian tuh orang, betul nggak? Itu manusia lemah kan? Tapi ada suara yang berkata, jangan ikut perintahku. Makanya ikut Tuhan jadi sulit, betul? Karena kita udah tahu kebenaran firman Tuhan. Dulu kita nggak tahu, bablas saja. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tak balas kalian, betul? Tapi setelah kita semua mengambil keputusan, saya mau iring Yesus, di situ kita mulai diuji, betul? Yang tadi dibilang kita mulai diubah karakternya. Amin. Makanya susah ikut Tuhan, makanya susah. Maka kita bilang, kan aku udah melayani Tuhan. Emang kalau melayani pasti berkat melimpah. Siapa yang bilang? Mana kitabnya? Mana ayatnya? Berkat melimpah itu adalah bukan cuacian, saudara sekalian. Berkat yang lain, saudara sekalian. Nah, seringkali seperti itu. Nah, kembali lagi ke tujuan persekutuan doa, saudara sekalian. Apalagi kita semua tim, kita semua dipanggil untuk menjadi penyembah. Yang menyembah dalam roh, artinya kita connect terus nih sama Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus hidup kita ini, ya. Dan berkenan berjalan dalam firman Tuhan, dalam kebenaran. Nah itu gampang apa sulit? Sulit, saudara sekalian. Tapi Bapak mencari orang-orang seperti itu loh. Nah itu kita, saudara sekalian, yang dipanggil sebagai murid-muridnya. Semuanya, bukan hanya tim sebenarnya, ya. Makanya sulit. Nah, kita yang sedang berjuang ini dipercaya oleh Tuhan untuk melayani umat yang datang ke PD. Mereka yang datang ke PD, saudara, kira-kira mencari apa tadi? Sukacita. Oke, apa lagi kira-kira? Yang lebih dalam. Yang datang ke PD itu orang-orang yang stres, saudara. Betul nggak? Termasuk saya dulu. Saya ngaku. Mengapa kita datang ke PD? Karena kita mencari Tuhan. Betul nggak, saudara sekalian? Mengapa kita bendelain misa pagi? Karena kita mencari Tuhan. Kenapa kita datang ke mana? Ruang adorasi? Karena kita mencari Tuhan. Itu, saudara sekalian. Mereka semua datang ke PD itu mereka merindukan Tuhan. Mereka mencari kekuatan, penghiburan, solusi jalan keluar, damai sejahtera, sukacita. Itu yang mereka cari, saudara sekalian. Nah, kita yang dipercaya oleh Tuhan menjadi gembala atas umat, malah kita santai-santai, tidak menghayati panggilan sebagai seorang tim pelayan, bahkan tidak menghayati panggilan sebagai seorang penyembah. Karena kita semua dipanggil penyembah. Apakah seorang penyembah harus minta nyanyi? Tidak harus. Yang penting hatimu dipenuhi dengan puji-pujian. Mau fales bagi Tuhan indah banget. Setuju? Nah, itu saudara sekalian. Nah, ada perbedaan antara penyanyi, pemuji, dan penyembah. Ayo, sekarang kita pikir. Penyanyi bedanya apa dengan pemuji? Kalau penyanyi gimana, saudara sekalian? Saya terlalu dekat kali ya, sini aja. Penyanyi bedanya apa? Penyanyi fokus kepada lagu, apalagi suara, skill, vokal, kemampuan, betul? Dia harus hebat, betul nggak? Apalagi fokusnya penyanyi? Performance, pertunjukan, sehingga gaya panggungnya luar biasa. Kadang-kadang cewek-cewek itu miris, dia pakainya mini banget ya. Tujuannya buat apa sih sebenarnya? Buat fansnya, betul? Terutama cowok-cowok yang tergila-gila, betul? Ya, nah seperti itu loh. Jadi fokusnya penyanyi itu melayani siapa? Manusia, fans, penonton, penggemar dia, betul? Artinya fokusnya ke dirinya sendiri. Makanya ada penyanyi, artis yang ketika dia melewati masanya, dia jatuh depresi. Karena pujian, kekaguman itu udah hilang, udah mulai menua, udah gak dipakai lagi. Ada yang bunuh diri karena itu. Kan apa yang dia cari, puja-puji dunia hilang semua ketika dia pensiun, saudara sekalian. Itu yang dia cari. Fokusnya kepada diri sendiri dan bagaimana menyenangkan, menghibur orang lain. Betul? Dunia banget ya. Kita termasuk nyanyi kan? Di sini. Bukan dong.
Bernyanyi itu bukan soal tekniknya, tapi fokus pada diri sendiri. Satu tingkat lagi, pemuji. Pemuji bedanya apa? Pemuji dalam arti Kristen ya ini ya, memuji Tuhan. Oh, itu lebih baik dong ya. Memuji Tuhan artinya kita sudah mulai memuji Tuhan ya. Mulai menyebut Tuhan kau baik, Tuhan kau hebat, Tuhan kau dahsyat, haleluya. Itu pemuji. Tapi kok Tuhan tidak bilang aku mencari pemuji yang benar loh? Kok aku mencari penyembah? Ternyata di atas pemuji ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu penyembah. Nah ini yang mau kita kejar. Mengapa? Seorang pemuji, pujian lahir dari hati yang bersyukur atas setiap campur tangan Allah. Artinya dia memuji Tuhan karena dia mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi, nah ini, ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti apa yang dia rencanakan, dia nggak bisa lagi memuji Tuhan. Karena relasinya sebatas. Kalau Tuhan berbuat baik, Tuhan memberkatiku, haleluya, hosana, pelayanan gencar kemana-mana, karena aku banyak kamu tahu selain Tuhan, diberkati luar biasa, semangat ya. Tapi ternyata Tuhan bukan cari itu loh saudara sekalian. Karena itu masih manusiawi banget ya. Ada maunya itu Tuhan, setuju gak? Pemuji ya. Ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik, dia mulai bersungut-sungut, mulai mempertanyakan Tuhan. Ada setingkat yang namanya penyembah. Paulus dan Silas, apakah pemuji atau penyembah? Kenapa bisa disebut penyembah? Kenapa? Ada kondisi yang bisa kita katakan dia seorang penyembah, bukan pemuji. Contohnya apa? Lihat cerita kisah Paulus dan Silas. Apakah mereka bersungut-sungut? Percuma ikut Tuhan. Katanya Tuhan Yesus dahsyat. Kok aku digebukin terus? Bolak-balik. Susah banget sih main Tuhan. Tapi yang mereka lakukan malah memuji-muji Tuhan, mempersembahkan korban pujian kepada Tuhan. Nah, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Udah mulai tahu sekarang bedanya penyembah. Penyembah bisa memuji Tuhan dalam segala keadaan apapun. Amin. Mazmur 34 ayat 2 berkata, Daud ketika ia dikejar-kejar Saul dan berpura-pura menjadi tidak waras, sehingga dia jeduk-jedukin kepalanya di pintu gerbang kota sampai di keluaran ilurnya gitu, rambutnya diacak supaya tidak dikenali oleh orang Filistin. Dan apa yang dia ucapkan? Ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Ayat-ayat, kejarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ini orang gila kan? Enggak? Di luar akal sehat kita. Daud memuji atau menyembah? Udah tahu sekarang bedanya? Kita di mana sekarang? Apakah kita bisa tetap memuji Tuhan ketika keadaan tidak berjalan sesuai dengan harapan kita? Apakah kita termasuk penyembah yang benar? Atau kita masih sebatas pemuji, saudaraku? Nah, kalau masih begitu, artinya apa? Kita masih perlu banyak melekat kepada Tuhan supaya apa? Ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan, kita tetap berdiri tegak sebagai seorang penyembah. Amin. Yang tidak akan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Biarpun di depan mata tidak sesuai dengan harapannya, tetapi seperti Daud, seperti Paulus, seperti Silas, seperti Bunda Maria, seperti Santo Yusuf, semua para rasul, karena mereka punya pengenalan yang dalam akan Tuhan, karena mereka punya relasi yang intim dengan Tuhan, itu membuat mereka tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Amin. Itu membedakan seorang pemuji dan penyembah, saudara sekalian. Ketika segala keadaan tidak berjalan sesuai dengan rencananya, sedikit pun tidak keluar sungguh-sungguh di dalam hatinya. Dia hanya berkata, oke Tuhan,
pengalaman yang lalu engkau menolong aku dan memelihara hidupku, pasti kau juga akan menolong aku. Amin. Nah, itu pengalaman seorang penyembah, saudara. Dia punya relasi, dia tahu mengenal Tuhan, bukan tahu tentang Tuhan, mengenal secara pribadi. Nah, teman-teman semua, apakah teman-teman mengalami Tuhan secara pribadi terlebih dahulu? Sebelum membawa umat-umat yang datang dengan letih lesu beban berat untuk mengalami Tuhan, pastikan saudara mengalami Tuhan itu secara pribadi. Amin. Pastikan relasimu dalam dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa bagikan kasih itu kepada umat yang kita layani, betul gak? Bayangkan saudara melayani dengan tertati-tati, babak belur, apa yang bisa kita berikan kepada umat kita? Setuju? Oleh sebab itu pastikan saudaraku, tim pelayan itu adalah rasul zaman modern. Setuju gak saudara? Kita dipercaya untuk membawa misi Tuhan, saudara sekalian, untuk membagikan kabar gembira. Dan kabar gembira itu salah satunya ada di persekutuan doa, bahwa setiap umat yang datang ke persekutuan doa, pergi dan pulang, datang dan pulang, tidak dengan sia-sia. Mengapa? Karena di tengah-tengah jalan persekutuan doa, mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Itu yang kita cari, saudara. Itu yang kita cari, saudara sekalian. Karena kita juga pernah sama kan seperti umat kan. Kita juga pernah mengalami jatuh bangun bergumul, dan bahkan sekarang kita ada di sini karena kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Betul nggak saudara sekalian? Biarpun perjalanan kita nggak mulus ya, setuju nggak saudara sekalian? Tetap saja kita mengalami cobaan karena kita lagi di proses diubah menjadi seperti Yesus. Dan sisi 6, doa, firman, komunitas pelayanan, itu yang membuat kita terus bertumbuh dan berbuah, dan api roh ini tetap menyala. Amin. Nah, kembali kepada pentingnya pujian. Setelah kita tahu bahwa umat mencari itu, nah kita ini semua tim harus ambil bagian supaya suasana hadirat Allah itu memenuhi puja penyembahan. Amin. Jangan biarkan umat datang ke PD cari pewartanya, tapi biarkan umat di PD datang karena dia mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Pewartaan itu adalah sesuatu yang memperteguh, menguatkan. Tetapi apa artinya dia mendengarkan pewartaan yang hebat, tapi masuk kiri, tengah kiri, keluar telinga kanan, karena hatinya masih keras, belum dibajak oleh kasih itu. Apa yang bisa membuat orang berubah, saudara sekalian? Saulus bisa berubah menjadi Paulus, seorang rasul yang militan, gara-gara apa? Mengalami Tuhan secara pribadi. Siapa lagi? Zakheus, sang pemungut cukai, seorang yang sangat dibenci dan sangat duniawi sekali, tiba-tiba mengalami perubahan. Gara-gara apa? Mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara. Artinya apa? Pastikan di PD kita umat mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Terutama dalam pujian penyembahan. Oleh sebab itu tim pujian PR kalian sangat berat. Jangan main-main tuh. Tugas kalian sangat berat. Makanya di SPB seringkali dibicarakan pentingnya para pelayan pujian. Tetapi bukan berarti tim yang lain tidak terlibat. Semua ambil bagian, oke? Supaya mimpi kita itu tercapai. Umat pulang dengan sukacita. Nah, hadirat Tuhan itu apakah dialami dalam pujian penyembahan? Sudah pasti. Tetapi kasih Tuhan itu juga bisa dijumpai di dalam tim penerima tamu yang menyapa dengan penuh kasih, tim PU yang melayani dengan penuh kasih, tim konsulsi, semua tim doa yang melayani dengan kasih. Itu semua akan membuat mereka mengalami Tuhan secara pribadi, saudara-saudara. Amin enggak? Jadi semua itu ambil peranan, saudara sekalian. Tapi pastikan apapun bagian kita di luar pujian, pastikan ketika pujian sudah mulai diangkat, semua nggak sibuk-sibuk sana sini, semua berfokus untuk bersama-sama supaya Tuhan hadir bertata di atas pujian. Karena dia melihat tuh umat tim-timnya itu seperti rasul itu 2 orang. Belum selesai tadi saya ngomong kisah para rasul. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat, sendi-sendi penjara terlepas dan semuanya terlepas belenggunya. Itu karena kuasaku dari siapa? Dari Paulus dan
pastikan umat mengalami belenggu mereka diputuskan gara-gara tim PDPHK memuji Tuhan dengan senang hati. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pastikan seperti itu saudara sekalian. Jadi setiap kita datang PD itu kita punya mimpi saudara sekalian. Kita punya kerinduan, kita punya misi. Bukan sekedar berbadan aja, melayani udah selesai. Bukan saudara sekalian. Tapi ada misi yang kita bawa, dan salah satunya karena saya ini tentang pujian penyembahan adalah kita semua berperan untuk ambil bagian. Setuju ya? Nah, selanjutnya, jadi bagaimana caranya supaya umat itu bisa mengalami Tuhan secara pribadi? Saya mengajak kita semua mulai menghayati tadi panggilan sebagai seorang penyembah yang benar. Karena kita bukan penyanyi, bukan memuji, juga bukan yang lain-lainnya, tapi seorang penyembah yang benar. Amin, saudara sekalian. Oleh sebab itu beban bersama seluruh tim untuk umat itu mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi, sehingga mereka pulang dengan penuh sukacita tadi yang dicari tadi itu. Mereka merasa ada penghiburan, mereka ada merasa kekuatan, sukacita. Ya, itu yang mereka cari saudara. Karena waktu saya dulu juga begitu saudara sekalian, mencari Tuhan untuk mengalami kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera. Betul nggak saudara sekalian? Ya, hati kita bergejolak ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi. Aduh, damai. Pulang dengan kacamata yang baru, kacamata iman namanya saudara sekalian. Masalahnya udah selesai belum? Belum. Utang tetap ada utang. Enak aja, tiba-tiba kita pulang dari kerja ketemu Pak Jaya, utangnya lunas. Loh kok bisa? Saya musisi Pak, lunas semuanya. Wih, gara-gara kepingin kalau gitu ya. Besok kita lagi PD kalau gitu. Rame PD kita kalau terjadi musisi itu. Tapi bukan begitu cara Tuhan bekerja saudara sekalian. Betul? Tuhan membiarkan saudara masuk dalam namanya proses, supaya diubah karakternya menjadi seperti Yesus. Bunda Maria aja yang melahirkan Yesus, bunda pilihan, harus lari ke Mesir bersama dengan Yusuf, sedang enak-enaknya tidur, sedang happy-happynya dikunjungi Raja Majus. Tiba-tiba malaikat bilang, bangun Yusuf, pergi sekarang juga. Bayangkan bagaimana mereka paniknya, karena Herodes sedang mengirim pasukannya untuk membunuh. Panik nggak? Panik nggak? Ke Mesir malam-malam saudara sekalian, naik onta. Bayangkan, Bunda Maria yang mendapat privilege melahirkan Yesus sang Raja. Harusnya kita nih, Tuhan kirim aja berantara malaikat mau habisi Herodes langsung selesai masalahnya, betul nggak? Matiin aja Herodes yang mau matiin Yesus, matiin dia dulu Tuhan, itu kita. Tapi Tuhan tidak. Tuhan mengizinkan Bunda Maria Santo Yusuf, orang-orang pilihan itu ya, untuk diburu-buru seperti burna. Daud yang sudah diurapi menjadi raja, langsung jadi raja enggak? Enggak. Diburu-buru, mau dibunuh. Daud bisa bilang, Tuhan, katanya aku jadi raja Israel. Kok gini Tuhan, betul gak? Kita sering gitu gak? Tuhan, katanya engkau baik Tuhan. Kok gini Tuhan, betul gak? Saya juga begitu. Karena imanku masih kecil. Tapi berjalannya waktu kita mulai mengenal Tuhan, betul? Ini proses yang Tuhan sedang izinkan untuk membentuk aku. Amin saudara sekalian. Nah, pastikan kita punya pengalaman akan Tuhan supaya kita menjadi seorang penyembah. Ya, dari mana lahirnya pengalaman akan Tuhan itu? Ketika kita mengizinkan Tuhan masuk dalam setiap musim hidup kita. Setuju nggak? Ya, cara Tuhan itu saudara untuk membuat kita semakin mengenal Dia, itu kita dibawa kepada lembah yang gelap. Ketika saat itu kita berkata, Tuhan tolong saya. Ketika kita sudah menyerah dan tidak mengandalkan diri sendiri lagi, di situ baru tangan Tuhan hadir. Tetapi kalau kita masih sombong, Tuhan biarin. Tetapi kita menyerah dan membiarkan Tuhan membentuk prosesku, nggak protes, nggak marah-marah, nggak tinggalkan Tuhan, nggak bersungut-sungut. Di situ tangan Tuhan mulai bekerja. Mereka hidup
Tidak, saudara sekalian, penuh dengan air mata, setuju gak? Tapi itulah panggilan hidup kita. Teman-teman, kemarin saudara kami meninggal di Melayan. Mungkin ada di statusnya, Thomas Budi. Masih muda, 30 tahun. Hidup sebatang kara dengan mamanya. Bukan keluarga yang berada. Saya bertanya kepada Tuhan, inikah jalan Tuhan? Ketika kami mengiringi dia, kami menyanyi bersama-sama, kami persembahkan. Apapun yang terjadi, ini adalah seorang penyembah. Setuju? Udah tahu sekarang? Dan untuk itu kita semua dipanggil sebagai seorang penyembah. Jadi pastikan saudara sekalian, sebentar kita akan masuk dalam doa karena waktu saya terbatas. Banyak sekali yang saya mau bicarakan, ya. Tapi karena waktu kita akan masuk ke dalam doa, ya. Tapi satu hal yang mau saya ajak. Tadi saya melihat di pujian tadi masuk dalam Mazmur, ya. Tapi saya melihat tidak semua ikut bermazmur, ya. Saya mau coba kita semua sekarang berdoa secara spontan. Semua bisa berdoa syukur dong? Semua bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Singkat saja. Semua bisa? Yuk, mari kita bangun jiwa dan roh kita dengan apa? Ucapan syukur. Mengapa ucapan syukur itu penting, saudara sekalian, dibanding dengan sumut-sumut? Mengapa? Karena ucapan syukur, menyanyikan lagu-lagu bertema syukur, itu akan membasahi jiwa dan roh kita dengan kasih Tuhan. Setuju gak saudara sekalian? Dengan kasih Tuhan. Ketika menyanyikan pujian syukur, hati kita terarah kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Setuju gak? Sehingga semua hal-hal yang negatif itu mulai tersingkir. Yang ada hanyalah Tuhan kau baik, Tuhan kau setia. Setuju gak saudara sekalian? Dan itu yang dilakukan tim pujian saudara sekalian di persekutuan Tuhan. Mereka sedang mengiring umat biar fokusnya kepada kebaikan Tuhan. Nah, peranan tim yang duduk di bangku umat, barang-barang itu doa syukur spontan biar suasana doanya terbangun. Jangan mingkem, jangan jadi penonton. Ambil bagian supaya suasana doanya hidup, terbangun. Dan ketika menyanyi, semua nyanyi. Ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita menyanyi dengan semangat sampai dengar nih, ini akan timbul iman. Setuju gak? Saya kalau lagi lelah, letih lesu, saya nyanyi terus. Saya nyanyi, saya setel di mobil, saya nyanyi terus. Untuk membangun jiwa ini, untuk membangun roh ini biar gak drop, saudara sekalian. Biar kupingku mendengar kebaikan Tuhan, kasih kebaikan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita praktik ya. Ketika saya mengajak syukur, semua harus bersyukur. Masa sih kita nggak bisa bersyukur? Kemarin saya kan teman-teman yang meninggal ya di kremasi ya. Saya bilang, aduh Tuhan masih muda, udah Tuhan panggil ya. Aku bersyukur Tuhan kau masih beri kesempatan. Ketika kami mengantarnya di rumah sakit, banyak orang susah, banyak orang sakit. Aduh Tuhan, terima kasih aku sehat. Kadang-kadang kita tuh gak bisa melihat hal-hal yang kecil yang sepele. Maunya yang berkat melimpah, yang wah baru bisa kamsi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetapi hal-hal yang kecil kita gak bisa lihat. Ketika kita melihat orang meninggal, aduh Tuhan terima kasih atas kehidupan yang kau berikan bagi Tuhan. Setuju? Kesehatan. Ketika melihat orang susah, aduh Tuhan terima kasih aku masih bisa kau berkati Tuhan, masih bisa makan minum Tuhan. Ketika orang kehujan, terima kasih Tuhan aku masih bisa punya motor, punya mobil. Atau ketika kita punya motor, terima kasih Tuhan itu mereka jalan kaki. Pernah dengar renungan itu? Ya, karena kan videonya bagus sekali itu. Kadang-kadang kita sering melihat ke atas tapi lupa melihat ke bawah. Dan kita lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Amin. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua arahkan hatimu kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, taruh dulu kaki Tuhan. Dan biarlah kuasa pujian hadir dan Tuhan tinggal di dalam hati kita semua. Amin. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga renungan hari ini boleh menguatkan kita semua dan membakar hati kita supaya kita punya mimpi bersama. Oke, PDHK menjadi berkat bagi umat datang. Ya, banyak
hadir dan mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi di dalam pujian penyembahan. Oleh sebab itu pastikan teman-teman semua ambil bagian di dalam jalan yang bersama. Amin. Tepuk tangan.